uh, Randy akan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, seperti itu yang saya lihat. Sekarang Sanas dan Randy ini masih berkomunikasi nggak sih? Saya melihat di sini sudah tidak. Kita dulu pernah ada dalam satu segmen ya, dulu mungkin di salah satu stasiun swasta ya. Saya selama kurang lebih 3 tahun ya, Sanas selalu sharing mengenai kedekatan-kedekatannya dengan beberapa sosok yang pada saat itu ya mereka juga tengah sama-sama meniti karir. Seperti itu. Jadi terkadang ketika dia ingin curhat mengenai sosok seorang pria yang mungkin ya tengah melakukan pendekatan dengan dia terkadang suka curhat ya untuk sesuatu, apakah ini pria ini benar-benar serius ataukah nanti hanya dalam kondisi yang cinta sesaat. Tapi untuk kenal sendiri sejauh ini sudah berapa lama sih Kak dengan Sanas? Pada waktu ketika kita sama-sama syuting ya cukup boleh dikatakan 3 tahun ya, kita terkadang bertemu dan ya ngobrol ya. Ada cerita yang cukup menarik karena pada waktu itu juga kan Sanas tengah meniti karir ya di dunia entertain, dan pada saat itu kita mulai dekat. Tapi di saat itu sudah memiliki hubungan dengan mohon maaf Billy atau seperti apa sih Kak saat kenal pertama kali Kak Baby sendiri? Ya pada waktu itu memang ya antara Olga dengan Raffi ya pada saat itu memang tengah menjodoh-jodohkan ya Sanas dengan Billy, karena pada waktu itu tampaknya mereka memang ada dalam satu proyek yang bagaimana jika Sanas dengan Billy dijodohkan ya, karena kedekatan Raffi dengan almarhum Olga pun cukup dekat gitu. Jadi akhirnya dengan seiring berjalannya waktu ya mereka mungkin ada satu perasaan yang cukup spesial. Artinya KBB juga dijadikan tempat untuk konsultasi mereka juga ya? Ya, karena pada waktu itu kan programnya itu memang program curhat ya. Jadi ketika para host dan bintang tamu memang akan menjadikan kartu ini sebagai bahan curhatan atau konsultasi. Seperti itu. Oke, kalau untuk yang sedang dialami Sanas dengan saat ini Kak Baby sendiri ngikutin nggak sih Kak kabar terupdate? Oke, saya tuh tidak terlalu mengikuti perkembangan ya dunia entertain ya, tetapi terkadang saya suka seperti membuka album gitu ya, album-album di masa lalu gitu, tiba-tiba ada semacam vision yang saya tangkap, what's wrong ya, tampaknya akan ada sesuatu yang akan terjadi dengan sosok-sosok yang ada bersama saya di album atau foto gitu. Dan kebetulan ya 3 bulan sebelum kejadian ini terblow up ya, saya sempat buka-buka album foto dan kebetulan saya figurain gitu, dan kok saya kayaknya fokus sama sosok Sanas ketika kita berfoto gitu. Dan yang seperti terjadi saat ini bahwa memang ada sesuatu trouble yang terjadi dalam rumah tangga Sanas dengan JJ. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat dari kartu ya Kak sekarang. Oke, saya melihat ya. Ini adalah gambar ya suatu ikatan pernikahan ya Sanas dengan suaminya JJ ya. Tetapi di balik pernikahan mereka ya yang boleh dikatakan sudah berjalan cukup lama sehingga mereka telah memiliki 2 buah hati ya. Itu dalam situasi dan kondisi yang saya lihat sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu masih dalam kondisi yang baik-baik saja.
ya. Karena ketika saya melihat secara zodiak ya, zodiak JJ itu Taurus dan Sahnas itu Scorpio. Jika Taurus berpasangan dengan Scorpio, mereka itu seperti botol dengan tutupnya, akan saling melengkapi. Di sini JJ sebagai seorang laki-laki ya, cukup penuh perhatian, bertanggung jawab, dan yang saya lihat sangat mencintai sosok seorang Sahnas ya. Nah, dan dari sisi kesetiaan, biasanya orang-orang berzodiak Taurus itu sangat mementingkan yang namanya kesetiaan, baik dirinya maupun pasangannya. Nah, ketika saya melihat sosok seorang Sahnas pun sebenarnya memiliki karakter yang tidak jauh berbeda, memiliki kesetiaan, tetapi memiliki juga rasa ego yang cukup tinggi, ya. Nah, hal itu yang terkadang menjadi satu pertimbangan dari mereka berdua ketika pada akhirnya ya ada salah satu dari mereka yang ternyata menodai kesetiaan dalam rumah tangga mereka. Dan yang terlihat pada saat ini ternyata Sahnas yang diduga telah mendua hati. Seperti itu. Tapi Kak, bicara soal Sahnas sendiri, biasanya kan kita punya jejak rekor lah, digital. Saat pertama kenal masih zaman-zaman pacaran dengan yang sebelum menikah ini, udah terlihat belum sih Kak? Oke, jadi kalau saya lihat Scorpio itu selalu membanding-bandingkan ya sosok seseorang dengan sosok pria lainnya gitu loh. Jadi ketika dia sudah merasakan satu ketidaknyamanan, ada sosok pria lain yang berusaha untuk mendekati, itu terkadang mereka akan ada di satu persimpangan jalan untuk membanding-bandingkan pasangannya yang saat ini dengan mereka, atau dengan kehadiran sosok pria lain yang ternyata lebih membawa satu kenyamanan. Nah, hal itu ya yang terkadang bisa membuat seseorang ada dalam situasi dan kondisi kesetiaannya dipertaruhkan. Oke, kalau boleh tahu ini yang awal deketin duluan siapa nih? Ini yang cowoknya atau yang ceweknya duluan? Saya melihat ya di sini mereka seperti ada dalam satu situasi dan kondisi yang sangat memungkinkan mereka untuk lebih dekat lagi ya. Ini mereka sepertinya sama-sama memiliki chemistry atau rasa yang cukup spesial, seperti banyak yang terjadi ya ketika aktris dan aktor itu disatukan ya dalam sebuah project ya. Biasanya mereka akan benar-benar profesional dalam memerankan peran mereka, sehingga jika yang saya lihat karena mereka berdua ternyata ketika berada dalam satu proyek itu menemukan sama-sama suatu kenyamanan ya, seperti baper gitu loh, dan akhirnya berlanjut ke segala sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Tapi kan ini bukan kali pertama ya, itu gimana maksudnya si JJ bisa memaafkan, alasan JJ memaafkan si Sahnas itu karena apa? Karena satu faktor anak ya, sosok seorang JJ sosok suami ya yang sangat mencintai keluarganya, lepas dari apapun yang mungkin telah terjadi ya dengan istrinya Sahnas, tapi karena demi anak ya dia masih tetap memberikan kesempatan bagi Sahnas untuk dapat merubah segala sesuatu yang telah terjadi dalam rumah tangga mereka. Jadi faktor ini adalah faktor anak, dan kedua pasti yang saya lihat karena rasa cinta JJ yang cukup dalam terhadap sosok seorang Sahnas. Untuk itu dia masih memberikan kesempatan ya bagi Sahnas untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Walaupun udah seviral sekarang ini. Ya, yang saya lihat di sini ya memang bukan sesuatu yang mudah bagi seorang JJ untuk kembali memberikan kesempatan dan memaafkan ya
untuk Sahnas dapat memperbaiki ya segala sesuatu yang sudah tampaknya porak-poranda ya, tapi karena ada faktor lain ya, nanti mungkin akan ada sesuatu yang akan berkembang ya jika mereka tidak mengklarifikasi apa yang telah terjadi ya. Berita ini akan terus bergulir sampai pada akhirnya JJ akan mengambil satu keputusan ya. Dia akan, di sini ada gambar peti mati ya, keputusan yang paling tersulit ya yang akan diambil ya, bahwa akan adanya satu perpisahan. Tetapi ya, sebelum nasi menjadi bubur, saya melihat ya di sini masih ada satu gambar mercusuar di mana ya masih mendapat dukungan dari keluarga besar mereka berdua, masih mensupport ya bagaimana mereka pada akhirnya bisa bersama dan bersatu kembali. Tetapi yang saya lihat semua ini dilakukan demi buah hati mereka ya. Ada ego, ada pengorbanan yang luar biasa yang harus ya mereka ambil ya demi keutuhan rumah tangga mereka. Dan yang saya lihat di sini pengorbanan yang paling terbesar adalah dari sosok seorang JJ Govinda. Artinya nantinya bakal ada dari pihak keluarga JJ ataupun Syahnas yang ikut membantu untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Agree, akan ada keluarga besar dari mereka yang mensupport ya, mencarikan solusi dan jalan keluar agar ya tanda perpisahan ini tidak terjadi. Ya. Bisa dilihat juga nggak Kak untuk yang Syahnas rasakan saat ini seperti apa? Mungkin dia udah melihat berita-berita yang sedang viral tentang dirinya. Oke. Ambil. Di sini saya melihat dia tidak pernah menyangka bahwa ya kasus yang saat ini tengah terjadi dengan dirinya akan sebesar ini ya. Jadi tidak pernah ada rasa prasangka bahwa rumah tangganya pada saat ini ya berada di ujung tanduk ya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka ya. Tetapi yang saya lihat di sini ada rasa penyesalan yang cukup dalam ya. Ada rasa sakit bahwa dirinya telah melakukan suatu dugaan pengkhianatan ya, dan tampaknya dia masih berharap ada pintu maaf ya dari seorang JJ Govinda untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, dan otomatis ada pengorbanan yang cukup besar dari mereka berdua untuk menurunkan ego mereka. Tapi dari pihak istri Randy sendiri Kak, nantinya ada kemungkinan juga nggak sih Kak untuk melaporkan? Karena kan bukti-bukti sudah jelas. Oke, ya. Jadi kalau kita masih akan ada di persimpangan jalan, entah itu dari JJ Govinda ataupun pihak istri dari Randy ya, itu nanti akan seperti yang saya lihat di sini, mereka akan duduk bersama ataupun nanti akan ada penyambung ya untuk bisa menjalin suatu silaturahmi agar kasus ini tidak melebar dan meluas ya, sehingga pasti akan banyak hati yang terluka. Tapi saya melihat di sini ya, tampaknya akan ada satu solusi yang akan ditawarkan sehingga mereka akan berjalan damai, dan salah satu dari mereka akan melakukan suatu perjanjian ya, sehingga salah satu dari rumah tangga mereka bisa dipertahankan. Kemungkinan besar dari pihak istri Randy akan menggugat atau seperti apa Kak? Saya melihatnya di sini jika mereka duduk bersama, duduk bareng ya, dan mungkin ada permintaan maaf atau ada perjanjian-perjanjian. Di sini istri dari Randy akan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya ya, seperti itu yang saya sampai lihat. sekarang
Sanas dan Randy ini masih berkomunikasi nggak sih? Saya melihat di sini sudah tidak ada sesuatu yang akan memperuncing permasalahan. Jadi saya melihat tampaknya untuk kondisi yang saat ini saya melihat mungkin ya Sahnas pun sedikit shock ya dengan keadaan yang tiba-tiba sama sekali tidak pernah ada dalam ya pikiran seorang Sahnas bahwa kasusnya ini akan meluas dan seviral ini. Oke, Kak, bicara soal tato sendiri, melihatnya seperti apa nih Kak dari sudut pandang Kartu sendiri? Apakah Randy ini sebucin itu hingga berani mentato seluruh badannya dengan wajah Sahnas? Saya melihat kebetulan Randy ini berzodiak Cancer ya. Orang-orang Cancer itu biasanya sangat sensitif ya. Jadi ketika dia jatuh cinta ya, dia akan merelakan segala sesuatu ya, dirinya, perasaannya dan hatinya untuk orang yang dia cintai ya. Begitu juga ketika dia merajah tubuhnya dengan mentato atau segala sesuatu yang mengungkapkan bahwa begitu dia sangat mencintai sosok yang ada di dalam gambar tubuhnya itu. Nah, hal ini yang mungkin akan menjadi suatu pertimbangan kenapa sampai saat ini ternyata ketika masih diberikan kesempatan oleh JJ ya, Sahnas masih tetap sulit untuk melupakan sosok seorang Randy, karena dari sisi Cancer itu memiliki daya tarik dan pesona yang cukup kuat ya bagi lawan jenis. Nah, hal itu yang mungkin menyebabkan Sahnas cukup sulit untuk melupakan sosok seorang Randy. Kak, kalau istri Randy sendiri Kak, apa sama seperti JJ mempunyai jiwa pemaaf, sabar yang ekstra? Ya, saya melihat seperti itu. Kalau tidak, pasti rumah tangga mereka ya ketika dari awal sudah diketahui oleh JJ maupun istri dari Randy pasti sudah berakhir. Ya, gitu, karena mungkin dari jejak digital begitu bucinnya ya mereka berdua, tidak ada wanita yang akan sanggup ya untuk memberikan kata maaf atau kesempatan pada sosok yang pada saat itu benar-benar telah melukai harga diri dan perasaannya. Terakhir Kak, bicara soal bukti-bukti yang sudah diposting oleh istri dari Randy sendiri, kan ada beberapa chit-chat yang mengatakan bahwa bersih-bersih. Apakah hubungan Randy dan Sahnas sudah sejauh itu atau seperti apa sih Kak? Kalau untuk hal itu semua orang yang sudah dewasa memiliki persepsi masing-masing gitu ya. Jadi untuk ranah tersebut kita serahkan kepada publik yang menilai ya, seperti itu gitu. Jadi saya hanya melihat bahwa hubungan mereka adalah hubungan dua pria dan wanita, dua orang yang sudah sama-sama dewasa.